Bakun, menurut Anda apa saja daya tawar yang bisa dijadikan poin negosiasi oleh pemerintah Indonesia di Amerika Serikat? Apalagi kita tahu juga posisi kita sebagai negara ini juga relatif lebih kecil daripada negara-negara yang mungkin saat ini bisa melakukan balasan langsung ke Amerika Serikat. Gini, karena Indonesia saat ini, kalau kita perhatikan by data ya, ekspor total ke Amerika itu 2,2% dari PDB. Terus kemudian nilainya sekitar 26, sekian billion dollars. 9,96% dari total ekspor kita. Dari total ekspor ke Amerika itu cuma sekitar 0,96 atau 10%. Nah, itu barang. Kita tidak pernah dan belum pernah menghitung mengenai pajak digital. Digital Services Taxation, DST. Yang selama ini menjadi salah satu isu yang sangat serius, pembajakan terhadap platform digital. Ada Google, ada YouTube, ada Microsoft, ada kemudian Meta Group itu ya, grupnya itu Facebook, ya kan, Instagram, WhatsApp, yang selama ini beroperasi di Indonesia dan mereka melakukan kegiatan komersial di Indonesia dan mendapatkan banyak revenue dari Indonesia, dan kita tidak mengambil manfaat dari wilayah yuridiksi Indonesia dan bekerja sama dengan korporasi Indonesia, dengan individual Indonesia mendapatkan penghasilan dari mereka, untuk mereka. Mendapatkan penghasilan dari warga negara Indonesia untuk korporasi mereka. Tapi Indonesia tidak pernah memajaki. Bayangkan. Dan ini kemudian membuat Amerika kalau jasa digital ini, pelayanan digital ini, taxation-nya dihitung, Amerika surplus. Nah, ini kalau menurut saya yang bisa menjadi titik poin bekal dari tim negosiasi pemerintah Indonesia itu disampaikan kepada Amerika. Bahwa selama ini Amerika itu mendapat luxurious item, sebuah kemewahan mengenai digital, pelayanan digital ini bahwa belum dipajaki di Indonesia. Nah, padahal isu yang selama ini berkembang mengenai pemajakan digital, layanan digital ini sekarang lagi rame. Dengan Prancis mereka lagi dispute karena OECD modelnya tentang Pilar 2 ini digital. Prancis mengenakan semua pelayanan platform digital yang berlaku di Prancis, mau Netflix, Google, maupun YouTube dan sebagainya, Spotify dan sebagainya itu harus dipajaki di negara tersebut. Baik, apakah artinya dengan membawa isu DST ini kita bisa juga merelaksasi ketentuan TKDN atau kita tidak perlu lagi memikirkan TKDN karena sebenarnya Amerika Serikat sudah surplus? Nah, itu harus dijadikan topik. Karena kalau kita berjalan dalam sebuah perundingan, semuanya harus kita buka di meja. Kita punya isu apa, Anda punya isu apa, dan titik temunya di titik mana. Nah, ini yang harus disampaikan kepada mereka. Dan isu mengenai digital services taxation ini menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena ini Indonesia mempunyai kewenangan berada dalam wilayah yuridiksi Indonesia, tapi Indonesia tidak mengenakan. Nah, inilah kalau menurut saya nilai lebih Indonesia itu ada hal-hal isu secara fundamental yang bisa dipakai untuk mengatakan kepada Indonesia, Anda jangan hanya membicarakan soal ekspor barang. Anda kita mengimpor jasa dari Amerika itu banyak banget itu loh. Kita tinggal menghitung berapa orang yang berlangganan Netflix, berapa traffic YouTube di Indonesia, Google seperti apa, Google Ads dan sebagainya. Semua orang memanfaatkan. Dan kita lihat aja by statistik, berapa sih revenue Google dari Indonesia by country, berapa sih revenue Netflix by country di Indonesia, dan berapa revenue misalnya yang lain, Facebook dan sebagainya itu by country di Indonesia. Nah, ini kan bisa dipetakan dan valuasinya bisa dilihat. Nah, ini kalau menurut saya Indonesia ini dalam beberapa hal karena protokol-protokol kita mengikuti protokol multilateral sehingga Indonesia belum mengambil posisi di dalam digital services taxation ini. Nah, kita sekarang harus mulai memvaluasi. Nah, di wilayah yuridiksi mana kita akan memungut. Nah, tentunya ini kan harus by undang-undang. Platform digital ini mau kita apakan.
Belum lagi soal pelayanan-pelayanan digital yang sifatnya yang selama ini sudah ada. Misalnya payment system mereka, misalnya kayak Mastercard, Visa, PayPal, dan sebagainya yang selama ini masuk di dalam sistem pembayaran Indonesia, payment system di Indonesia, dan mereka memanfaatkan sistem perbankan Indonesia. Dan itu juga semuanya bisa dihitung. Jasanya seperti apa mereka selama ini. Baik. Nah itu. Baik Pak Misbahkun, ketika berhembus isu terkait dengan tarif 32%, kita tahu betapa ini sangat mempengaruhi pasar keuangan kita di dalam negeri. Lalu dengan adanya penundaan, lalu kita bisa melihat lagi optimisme yang kembali timbul begitu. Tapi dalam negosiasi ini tentunya ini hanya menunda juga bahwa ada kemungkinan pasar keuangan kita juga akan jatuh seperti sebelumnya begitu. Anda lihat seperti apa stabilitas kita? Ketika kita diberikan faktor ketidakpastian yang makin memanjang, maka saya yakin para pelaku pasar juga akan mengadjust, menyesuaikan pola berpikirnya. Trump ini adalah orang yang bisa dipredik atau unpredicted. Itu. Maka pasar juga akan menyesuaikan, melakukan adjustment terhadap situasi ini. Ya kan? Termasuk para pengambil policy, baik itu di tingkat korporasi maupun di tingkat negara. Termasuk kita yang di tingkat politik. Kita ini akan mengukurnya, oh ini ternyata permainan ini akan seperti apa. Nah inilah kalau menurut saya yang harus kita kembali review ulang, bahwa Trump ini setelah mengambil keputusan, diberikan rasionalisasi, ada yang melawan secara keras, ada orang yang kemudian melawan secara komponnya agak lebih lunak, terus kemudian ada yang wait and see, ternyata dia juga berpikir, oh bagaimana baiknya. Yang keras seperti China dihadapi dengan keras. Yang Indonesia, kemudian negara-negara Eropa dan sebagainya, dilakukan penundaan. Ya kan? Nah, Meksiko kan lebih dulu dilakukan penundaan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau menurut saya, penundaan 90 hari itu juga momentum bagi Trump untuk kemudian memikirkan, oh ternyata saya ini menghadapi reaksi sangat keras. Apakah posisi strategis Amerika sebagai single superpower ini kalau melakukan sesuatu yang sangat ekstrim dalam sebuah pendulum pengambilan kebijakan yang ekstrim seperti ini ternyata memberikan dampak. Posisi Amerika yang tadinya sangat penting menjadi kemudian bukan penting dalam posisi itu, tapi kemudian dianggap Amerika tidak bersekutu dengan sahabatnya. Itulah. Saya yakin semua orang memberikan analisis yang berbeda-beda. Saya baca buletin ini ngomongnya beda, analis ini ngomongnya beda. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Trump ini anti teori ekonomi, ada yang mengatakan begitu, tapi kemudian ada yang mengatakan juga dasar teorinya juga ada. Itu. Semuanya memberikan pandangan. Lah, dengan perspektif yang sangat lebar seperti ini, maka menurut saya semua orang akan belajar menghadapi Trump 2.0 ini dengan perspektif yang menurut saya memberikan yang satu yang pasti dari Trump, ketidakpastian.